bagaimana halo. Apa Kalau jawabannya? epistemologi lebih menekankan pada apa? Akal budi. Akal budi. Akal budi kan salah satu itunya. Bagaimana cara mengetahui sesuatu yang ada? Cara mengetahui atau memahami sesuatu yang ada, cara bekerjanya, metodenya gitu ya, prosesnya. Tapi kalau ontologi itu lebih pada hakikat sesuatu itu, bahan dasarnya, hakikatnya, apa bentuknya dan sebagainya itu apa itu. Karena itu ini nanti kelihatan dan ada keseiringan gitu ya. Jika aliran rasionalisme maka dia cenderung pada idealisme. Gitu ya. Rasionalisme cenderung pada idealisme. Sedangkan yang aliran empirisme itu cenderung kepada materialisme. Ya, betul. empirisme cenderung pada Materialisme. materialisme. Nah, kenapa itu kira-kira? Karena empiris harus berwujud. Kalau rasional. Jadi kalau rasionalisme cenderung pada idealisme. Kalau empirisme itu cenderung kepada materialisme. Ada yang boleh? Kenapa? Rasionalisme itu karena menggunakan akal pikiran ya, berada di akal. Kemudian empirisme itu hasil analisis materi. Tidak. Jadi kalau materialisme cenderung empiris, cenderung itu berarti tidak sepenuhnya ya. Harus empiris ya. Ya tidak harus gitu, tapi kemungkinan besarnya gitu. Maksudnya kalau cenderung itu pada umumnya gitu. Jadi kalau material itu kan harus bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, karena itu empirisme ya sesuatu yang konkret-konkret saja. Jangan yang mengawang-awang di alam pikiran sana gitu. Sementara kalau rasionalisme ya bukan yang konkret-konkret tapi yang ada di alam pikiran sana gitu. Yang bisa dibayangkan, ya imajinasi gitu ya. Jadi lebih cenderung pada itu. Nah, kemudian ada satu aliran yang sangat kuat yaitu kemarin positivisme. Positivisme ini juga pada dasarnya adalah empirisme juga, tetapi dia tidak sekedar empiris, tetapi harus diuji berulang-ulang. Sehingga dia meyakini apa yang dia amati atau yang dia uji berkali-kali itu ya memang itulah faktanya, itulah yang kebenarannya. Jadi kalian nggak perlu membantah itu. Ini sudah diuji berkali-kali ya hasilnya begitu. Kita mengamati batu dilempar itu ya pasti jatuh. Atau ketika kita dengan kecepatan tertentu batu itu dengan berat massa tertentu jatuh ke tanah dengan kondisi yang sangat keras, maka akan hancurnya seperti ini, seperti itu. Gitu ya. Itu kayak hukum alamnya menunjukkan kepada manusia. Nah, pandangan-pandangan kaum modernisme yang cenderung menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat universal. Universal itu gimana? Pandangan kebenaran itu bersifat universal. Nah, menyeluruh. Seluruh dunia harus
meyakini itu bahwa itu kebenaran. Apa yang ditemukan para ilmuwan, apa yang ditemukan para filsuf-filsuf positivisme kaum modern, yang benar itu ya satu itu gitu. Nah, itu pada umumnya begitu kaum modern itu. Nah, oleh postmodernisme ini nanti muncul satu aliran baru namanya postmodernisme. Ini suatu aliran ya, bukan satu, tetapi ada suatu aliran besar yang di dalamnya ada banyak sekali aliran-aliran. Jadi postmodernisme itu post berarti sesudah atau melampaui, modernisme modern. Nah, ini melakukan kritik terhadap modernisme yang modernisme itu cenderung melihat realitas itu ya sama saja, mau di barat, mau di timur, di utara, selatan sama saja. Manusia itu ya itu satu, namanya manusia. Maka suatu pendapat kebenaran itu ya cuman satu, tunggal. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, maka semuanya harus mengatakan bulat. Jika di atmosfer itu ada mengandung misalnya unsur apa, maka semuanya harus mengatakan itu. Nah, itu namanya narasi tunggal. Begitu pula kalau ada jika A, B bertemu dengan C, maka hasilnya adalah D. Nah, itu udah rumusnya begitu. Itu kecenderungan modernisme. Nah, postmodernisme ini tidak setuju dengan cara-cara berpikir objektivisme, universalisme yang seperti itu. Ada lagi objektivisme itu yang kemarin waktu pembahasan positivisme pernah saya sampaikan, bahwa alam itu menunjukkan kepada manusia, bukan manusia memahami gitu. Alam menunjukkan, alam ini seperti angka-angka gitu ya. Di balik alam ini ada hukum-hukum alam. Misalnya A plus B sama dengan C itu kira-kira seperti itu. Rumus-rumus itu berlaku. S kecepatan adalah S sama dengan T per meter gitu. Time per meter misalnya. Kecepatan adalah waktu dibagi ini. Itu kira-kira begitu. Jadi orang lihat itu udah kelihatan, oh ini kecepatannya sekian. Berarti jaraknya sekian-sekian dia akan nyampe ke sana sekian detik gitu misalnya. Atau jam sekian dia akan sampai. Itu rumus-rumus yang telah ditetapkan. Jika molekul ini bertemu dengan molekul ini, maka akan menjadi molekul ini misalnya. Kalau di kimia. Begitu pula dalam ilmu sosial, itu juga cenderung berpendapat seperti rumus-rumus yang pasti. Maka penelitian-penelitian yang berbasis paham positivisme itu nanti sifatnya adalah kuantitatif, menguji bagaimana pengaruh gadget terhadap perilaku anak, atau bagaimana pengaruh sound system terhadap pemahaman audiens. Nah, itu ciri-ciri positivisme yang menguji bahwa menguji teori-teori yang sudah mapan. Misalnya, ini teorinya begini. Sound system itu sangat berpengaruh terhadap apa? Kalau di khutbah itu sound system berpengaruh terhadap
sampainya pesan kepada audiens, gitu. Paham nggak? Sound system berpengaruh terhadap tersampaikannya pesan terhadap audiens. Ini kebayang nggak? Jadi kalau sound system itu bagus, maka pidato, ceramah, atau sambutan dan lain sebagainya itu akan sampai kepada audiens pendengar dengan baik. Itu teorinya begitu, gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang pengen menguji bagaimana cara, apakah sound system itu kan sudah dinyatakan akan sampai kepada itu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap pemahaman audiens? Misalnya, kan tadi apa tadi? Sampainya pesan, gitu ya, tanpa hambatan. Atau kalau terhambat ya berarti audiens tidak bisa mendengar dengan baik. Suaranya kecil itu kan sound system mati, berarti pesannya tidak sampai kepada banyak audiens. Nah, sekarang kita menguji apakah suara sound system itu juga mempengaruhi pemahaman audiens. Nah, ini harus diuji. Karena itu perlu survei. Kita akan datangi jamaah-jamaah masjid yang sound systemnya bagus dan sound systemnya jelek. Nah, nanti dikasih kuesioner, apakah Anda misalnya sound system masjid tempat Jumatan tadi bagus. Nah, apakah Anda mendengar suara khotib dengan baik? Ya, misalnya. Terus apakah Anda lebih mudah memahami pesan karena suara yang jelas, iya atau tidak? Nah, itu nanti dihitung semuanya. Nah, ketemu apa nanti? Oh, ternyata sound system berpengaruh sangat baik terhadap pemahaman pesan khutbah. Paham nggak penjelasan saya? Halo? Halo? Paham, Ustaz. Halo? Iya Pak, paham. Benar. Paham ya? Nah, Paham, Ustaz. itu gaya-gaya positivisme gitu. Jadi diuji. Akhirnya diumumkan bahwa sound system yang baik, itu teori. Sound system yang baik itu dapat berpengaruh terhadap pemahaman audiens. Nah, pemahaman ini banyak dikritik oleh postmodernisme. Jadi postmodernisme itu sendiri apa? Nah, memang sebagaimana madhab besar pada postmodernisme ini pengertiannya juga beragam. Ada yang mengatakan satu, postmodernisme itu adalah kelanjutan dari modernisme. Ya. Ada yang mengatakan kelanjutan dari modernisme. Yang kedua, postmodernisme ini hanyalah menerima sebagian dari modernisme dan menolak seluruhnya. Yang ketiga, ini menolak semuanya. Jadi postmodernisme itu adalah aliran yang menolak seluruh gagasan atau cara berpikirnya modernisme. Jadi ini lebih pada apa ini berarti? Lebih pada epistemologinya. Nah, postmodernisme sendiri itu bukan aliran tunggal, tetapi di dalamnya ada banyak kumpulan sikap dan kritik yang muncul sebagai respon terhadap kondisi pasca Perang Dunia Kedua yang menggambarkan tentang kompleksitas
rumit ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang sederhana, kalau kita dalami lebih dalam lagi, kita masuk lebih dalam lagi, maka sesuatu itu ternyata rumit. Apa yang tampak di depan layar kalian, ini kan tampaknya sederhana ya. Ada layar HP yang bisa menampilkan gambar, gitu ya. Tapi kalau kita masuk dalam proses, bisa nggak kita bikin seperti itu? Wah, rumit sekali. Kode-kodenya, ininya, kita butuh ini, butuh itu, gitu. Itu namanya kompleksitas. Jadi tidak sesederhana dengan terhadap apa yang kita lihat. Dan ternyata dunia itu ya terpotong-potong gitu, terpisah-pisah pada dasarnya gitu, yang kita hadapi. Jadi ini bukan satu aliran yang tunggal. Lalu apa gagasan utamanya? Postmodernisme menolak grand naratif atau narasi besar yang mengklaim kebenaran universal, yang tunggal, dan menggugat ide-ide yang tradisional. Ide-ide tradisional digugat. Jadi apa benar ini kemarin begini, ini digugat. Jadi ini merupakan kritik terhadap keyakinan bahwa satu narasi dapat menjelaskan semua pengalaman manusia. Itu kritik dasarnya. Jadi nggak mungkin satu ilmu itu bisa menjelaskan semuanya. Orang itu punya keunikan masing-masing, gitu ya. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Kalian dikasih kesempatan yang sama misalnya untuk lari, tentu ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Begitu pula pemahaman kita terhadap realitas itu juga beragam. Ada yang cepat paham, ada yang lumayan cepat, ada yang sangat lambat dan seterusnya. Jadi ada gradasinya masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu unik. Nah, kenapa kok bisa unik? Nah, ini kira-kira kenapa? Kok setiap orang itu bisa unik menurut kalian? Kira-kira kenapa? Karena punya pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing. Contohnya gimana? Misalnya begini, pengalamanmu sama, misalnya Emerson sama Mujahid sama ini, satu keluarga, kembar, itu, atau bertetanggaan lah, rumahnya satu dinding gitu, sekolah, sepupuan gitu ya, katakanlah begitu. Sekolahnya sama, tinggal di komplek yang sama, ya, di rumah yang sama. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA sama, kuliah sama. Kira-kira pengalaman sama nggak ini? Belum tentu, Pak. Kok bisa belum tentu? Gimana penjelasannya? Kok nggak keluar suaranya, Pak? Nggak kedengeran. Ayo, gimana penjelasannya kira-kira? Kalau yang tadi berbarengan dua orang itu sama itu Pak. Orang beragam karena faktor akal yang berbeda-beda kapasitasnya. Dan semua orang ada akal tersendiri. Makanya manusia itu jadi unik. Setiap orang ada pemahaman masing-masing.
Jadi pengalaman bisa jadi sama, ya kan? Oh, saya main terus sama dia gitu. Tetapi ketika suatu ketika misalnya jatuh, sama-sama jatuh, satu merintihnya bagaimana, satu merintihnya bagaimana gitu, bisa berbeda. Responnya beda, lukanya kurang lebih sama lah. Yang baret di lutut gitu ya, dua-duanya sama. Emosinya yang kemudian berbeda. Nah, kalau kita jadi ingat ke misalnya bahwa kita ini sejak di dalam kandungan itu sudah punya pendengaran gitu ya, sudah punya sama gitu, kemampuan mendengar. Nah, ibu yang mengandung kita juga punya perasaan, punya kegundahan yang berbeda-beda. Dan ini kemudian direspon juga oleh si bayi. Nah, suara bisikan-bisikan tertentu dari setiap orang, ini pengalaman juga. Ini kemudian berbeda. Jadi pengalaman itu tidak sekedar pengalaman yang tampak secara zahir saja, tetapi ada pengalaman batin. Ada pengalaman batin, pengetahuan batin. Nah, selain nanti ada faktor DNA, kromosom, masing-masing kan ada kan. Jadi setiap orang itu membawa kromosom DNA yang merekam dari perilaku masing-masing nenek moyangnya. Ini maka kita punya kecenderungan karakteristik tersendiri. Ada orang yang cenderung pemarah, ada orang yang cenderung pendiam, sabar, ada orang yang cenderung diam-diam menghanyutkan, macam-macam. Begitu pula kecerdasan juga itu sebagian juga diturunkan melalui DNA. Nah, ini juga mempengaruhi masing-masing bagaimana orang itu merespon. Sejak bayi kita sudah bisa melihat perilaku, tingkah laku anak-anak itu kan. Ada anak itu yang tahan gigit nyamuk, ada yang tidak tahan gigit nyamuk, ada yang tahan lapar, ada yang tidak tahan lapar. Kan itu sudah sejak bayi itu sudah kelihatan. Nah, ini tergantung nanti stimulasinya seperti apa. Nah, ini termasuk bagian dari pengalaman manusia juga. Gitu. Jadi manusia unik ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, bukan hal yang tunggal gitu. Nah, selain itu ada juga namanya Jacques Derrida. Nanti saya kirim buku-bukunya ya. Dia memperkenalkan konsep dekonstruksi makna. Jadi makna itu yang tampaknya baik-baik saja, itu ternyata bisa jadi berbeda pendapatnya ketika dibaca oleh pihak-pihak lain. Ada yang mengatakan misalnya author is dead, penulis sudah mati, atau speaker is dead. Speaker is dead. Pembicara atau penceramah begitu dia mengucapkan kata-katanya atau penulis menyampaikan kata-katanya, maka makna itu tidak lagi milik si pembicara atau si penulis. Gitu. Makna itu tidak lagi menjadi milik pembicara atau si penulis. Atau si misalnya director itu, sutradara. Bikin film, kemudian ditayangkan, maka makna itu tidak lagi punya si pembuatnya. Tetapi makna atas segala
informasi, data, dan lain sebagainya, itu adalah tergantung kepada pemahaman audiens, tergantung pada pemahaman pembaca atau penonton. Walaupun sebenarnya penulis punya maksud-maksud tertentu, atau pembicara ingin mengatakan itu adalah begini-begini, maka pendengar bisa jadi punya pemahaman yang berbeda. Kayak saya ngajar begini ini, saya maksudnya begini-begini supaya kalian paham ini, paham itu gitu. Tetapi kemudian pendengar, pembaca itu sebenarnya punya pemahaman yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh penulis, narasumber, atau pembuat konten gitu. Makna bisa menggelinding kemana saja. A adalah bisa dimaknai B, bisa dimaknai Z, bisa dimaknai C, dan lain sebagainya. Nah, ini perlunya kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan, baik di media sosial maupun di dimanapun. Gitu. Jadi, kira-kira kalau saya bikin desain grafis seperti ini, gitu, kira-kira dimaknai apa ya? Nah, orang akan beragam kan pendapatnya. Kenapa kok bisa begitu juga? Kira-kira kenapa? Bisa dimaknai seperti itu oleh audiens secara beragam. Coba kita pahami. Kira-kira kenapa? Jadi apa yang disampaikan dosen belum tentu sama dengan persepsi kita. Apa yang disampaikan oleh berita ini bisa bermakna berbeda. Pernah nggak mengalami seperti itu? Atau melihat seperti itu? Pernah, Pak. Gimana pengalaman itu? Karena daya untuk menerima itu berbeda-beda tiap orang ya, Ustaz. Kenapa kok dayanya bisa berbeda-beda? Mungkin karena faktor fokus, tidak fokus, sebagian lain tidak fokus. Itu salah satu faktornya kenapa ada disinformasi ya, ketidaksesuaian informasi disampaikan oleh pembicara dan yang diterima oleh audiens. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada perbedaan dari faktor internal individu dan eksternalnya, Pak. Maksudnya gimana itu? Mungkin kalau dari internal, dia mungkin antara satu orang dengan yang lain itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Dan pengetahuan yang antara yang luas dan yang sempit. Kemudian kalau dari eksternal mungkin dari kondisi sosialnya. Bisa jadi ketika kondisi sosialnya baik, mungkin akan berpendapat A, namun apabila dalam kondisi misalkan dalam sosial yang tidak baik, mungkin akan menghasilkan pemahaman B, C, dan seterusnya. Itu, Pak. Ya, baik. Bagus ya. Ya, jadi setiap individu tadi yang kita tadi jelaskan di awalnya, pada dasarnya manusia itu unik gitu ya. Jadi ada yang punya daya tangkap lebih bagus, gitu kan? Nah, setiap informasi itu biasanya
akan diolah, dihubungkan dengan informasi-informasi yang pernah tersimpan di memori kita. Gitu. Jadi dihubungkan satu sama lain. Karena itu ada sesuatu yang tampaknya itu logik gitu, menjadi tidak logik bagi masyarakat yang lain. Jadi ada orang yang sudah punya pengetahuan, ada yang belum pernah mendengar itu atau belum punya pengetahuan tentang itu dan tidak yakin tentang itu. Ya. Termasuk juga emosi seseorang itu juga mempengaruhi juga. Gitu. Orang yang sedang senang, orang yang sedang sedih, orang yang sedang marah-marah. Nah ini penerimaannya juga berbeda-beda. Termasuk sentimen, misalnya saya sedang tidak suka dengan orang itu, gitu ya. Maka apapun yang dikatakan oleh orang itu menjadi tidak jelas, gitu. Menjadi tidak benar. Apapun yang dikatakan. Kadang-kadang emosi itu juga berpengaruh juga, gitu. Ada misalnya, Anda percaya nggak bahwa ada orang bisa bertemu dengan malaikat? Nah ini nanti responnya bisa beragam. Kenapa? Karena masing-masing punya pengalaman, punya doktrin yang berbeda-beda. Sejak kecil, tanpa kita sadar, kita sudah punya pemahaman yang berbeda-beda itu. Ada yang nggak mungkin lah. Kamu percaya nggak orang bisa ketemu dengan jin? Karena sudah terdoktrin bahwa di dalam pemahamannya bahwa jin itu tidak akan bisa berjumpa dengan manusia kecuali dia juga adalah jin, gitu kan? Maka logika itu yang menjadi benar. Begitu pula sebaliknya, orang yang percaya bahwa ada orang yang bisa melihat jin, maka ketika ada cerita-cerita tentang jin, maka itu bisa masuk akal. Begitu. Nah, dekonstruksi ini mencoba untuk membongkar. Istilah dekonstruksi itu adalah membongkar. Dari kata konstruksi, membangun. Kalau dekonstruksi berarti membongkar. Makna-makna yang sudah mapan, misalnya dulu pernah kita bahas ya, misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Kemarin kita bahas tentang apa itu? Aku loh udah ngechat kamu malam-malam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Apa nih? Masih ingat? Ya, tentang suami istri ya. Ya. Keluarga. Bukan ini. Nah, ini pengertiannya ada yang membatasi dengan keluarga saja atau secara umum. Nah, begitu kan? Ar-rijalu dari kata rojulun, gitu ya. Jamak dari rojulun. Nah, kalau tanpa harokat kan bisa dibaca rojulun, bisa dibaca rijelun. Nah, ini dekonstruksi ini, praktek dekonstruksi. Kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa selama ini dipahami sebagai konsep atau praktek bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan atau laki-laki bertanggung jawab atas perempuan. Gitu kan? Atau laki-laki mengayomi yang perempuan. Nah, dibongkar. Sebenarnya asal katanya apa? Rijal itu, nisa itu, qawwam itu, akal katanya apa? Dibongkar, dicari sejarahnya. Oh, rijalun itu dari kata rojulun. Rojulun itu adalah orang, ya ini dimaknai rojulun ini sama nggak dengan zakarun, kan begitu. Rojulun ini bukan pengertian
laki-laki dalam pengertian zakarun. Rojulun itu bisa dibaca rijlun yang berarti kaki, atau orang yang kemudian bisa dipahami sebagai orang yang berjalan. Nisaun ini bisa menjadi jamaknya imro'ah, bisa juga menjadi jamaknya dari nasi. Ini dibongkar. Rojulun, ini konteks sejarahnya pada masa itu, kenapa dia disebut sebagai laki-laki? Karena laki-laki adalah orang yang keluar untuk mencari sumber daya. Mereka hidup dalam berburu dan meramu. Laki-lakinya berburu, istrinya yang perempuan meramu. Kira-kira begitu. Yang laki-laki mencari binatang-binatang buruan, pulang nanti diolah oleh yang di rumah, yang perempuan. Karena itu laki-laki keluar, yang perempuan tinggal di rumah. Nah, selain itu, kalau dalam perjalanan perburuan, itu banyak sekali potensi atau bahaya dan lain sebagainya yang akan mereka hadapi. Ada serangan binatang buas, ada hujan, ada badai, dan lain sebagainya. Sementara mereka membawa anak-anak. Karena itu perempuan harus tinggal. Tinggal itu berarti nasi. Tinggal. Dia harus tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak supaya nanti bisa melanjutkan keturunannya. Dan sekaligus nanti kalau ada sudah pulang membawa binatang buruan, mereka yang akan mengelola, mereka yang akan masak. Karena pulang dari berburu itu capek, maka yang laki-laki istirahat. Karena itu yang keluar disebut sebagai rijal, rojulun. Ini membongkar makna. Maka di sini rojulun bukan berarti laki-laki dalam pengertian zakarun, tetapi laki-laki dalam pengertian orang yang keluar. Nah, dalam konteks modern, misalnya atau konteks saat ini, kita tahu ada orang yang laki-laki itu sakit atau tidak berdaya, lumpuh dan lain sebagainya, stroke dan lain sebagainya. Maka siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang zakarun atau yang imro'ah? Nah, karena itu makna rojulun sebagai orang yang mampu, yang keluar, itu akan lebih relevan, bisa jadi perempuan. Karena suaminya, anaknya masih kecil, suaminya stroke, maka yang bekerja adalah yang perempuan. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak pemahaman pembongkaran seperti itu? Oh, Mbak. Ya. Nah, oke. Jadi ide ini menunjukkan bahwa makna itu tidak selalu tetap dan dipengaruhi oleh konteks. Gitu ya. Jadi makna itu dipengaruhi oleh konteks. Lalu ini sudah 20 menit lagi. Relativisme dan perspektivisme. Relativisme menekankan bahwa kebenaran adalah konstruksi sosial yang tergantung pada konteks. Ini gagasan besar di postmodernisme ya. Jadi kebenaran itu sebenarnya relatif. Bukan alam yang menunjukkan kepada manusia, tetapi manusianya lah yang sebenarnya cara memahaminya. Perspektivisme yang berakar pada pemikiran Nietzsche itu mengajak kita melihat dunia dari berbagai sudut pandang.
Ini nanti juga misalnya dalam penafsiran Al-Quran, apakah penafsiran itu absolutely benar gitu? Setiap mufasir, kalau mufasir ini pasti benar, tidak bisa. Orang postmodern menolak pandangan itu. Tidak mesti benar. Kan konteks misalnya mufasir dia mengatakan begini begitu itu, dia kan berdasarkan pemahaman dan pengalaman dia terhadap lingkungan dia, bagaimana dia dibentuk. Jadi hasil penafsiran seseorang itu ya berdasarkan konstruksi sosial. Konstruksi itu apa? Dibangun. Pemahaman itu dibangun oleh masyarakat karena pengalaman, konteks sosialnya, situasi alamnya. Bayangkan orang zaman dahulu gitu, alamnya masih lebat gitu, tumbuh-tumbuhannya masih banyak, tidak banyak terjadi bencana, belum ada polusi udara, tidak ada polusi suara dan lain sebagainya. Orang sangat tenang, khusyuk gitu. Nah, berbeda dengan situasi sekarang. Konteks sekarang misalnya kalau kita mestinya harus tahajud. Sebelum tahajud kita harus tidur dulu gitu ya. Misalnya ini. Kalian tidur itu bisa jadi jam 2, jam 3 gitu. Karena apa? Nah, kalau dulu lingkungan kita tidak memungkinkan kita untuk begadang lebih lama. Alam sudah sunyi gitu kan. Cahaya sudah gelap sama sekali, nggak ada orang keluyuran. Nah, kalau sekarang cari rokok 24 jam ada. Mau pesen ojek 24 jam ada. Jam 1 tiba-tiba temenmu kontak. Kita ke klub yuk. Kita karaoke yuk. Waduh, aku motorku nggak ada. Ntar dijemput sama Gojek misalnya. Otomatis begadang itu. Jadi hiburan itu konteksnya menjadi berbeda. Nah, dakwah zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Pemahaman-pemahaman itu terus berkembang sesuai dengan konteksnya. Nah, kita juga mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda karena tadi itu kita ditempa oleh lingkungan sosial yang berbeda-beda. Pengalaman kita berbeda-beda. Ditempa itu apa? Ingat, ditempa itu seperti apa? Kalau kita bikin pisau ya, bikin pedang, bikin apa namanya, keris, itu kan dibakar dulu, membara begitu kan, dihancurkan sampai tipis, diolah lagi, dibalik lagi sampai bagaimana unsur-unsur tembaga, unsur logamnya itu semuanya menyatu menjadi satu dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi sebilah pedang atau pisau yang luar biasa. Nah, ditempa itu berarti dipukul-pukul sangat keras. Jadi dibakar, dipukul-pukul. Nah, kita ini kan bisa macam-macam. Setiap orang kita punya tempaan sendiri-sendiri gitu. Dari mulai di rumah kita, di tetangga kita, di sekolahan kita, di pesantren kita, di kampus kita. Beda tempaan ya beda hasil. Semakin kita banyak ditempa, semakin banyak kita diolah, kemungkinan kita adalah pisau yang sangat tajam. Bahan-bahannya apa saja, nah itu. Termasuk cara pandang kita, sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita sudah diarahkan di semakin
banyak sekali perspektif, maka kita akan bisa punya sensitivitas, kita punya cara pandang yang berbeda. Kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, coba ini mungkin pengalaman kalian selama kuliah 2 tahun ini ya, 1,5 tahun ini, apa sudut pandang yang berubah selama ini? Ya, banyak Ustaz, banyak masukan yang dulunya belum paham jadi paham, dan ada juga pemahaman yang agak berbeda, jadi lebih luas. Kajian filsafat punya kontribusi membuka wawasan nggak? Ya, betul Ustaz. Karena selama ini ya apa yang sudah disajikan itu yang diterima. Ternyata ya ada ruang untuk koreksi atau kritik yang membangun. Oke, jadi sudut pandang ini harus dilihat dari berbagai sisi, gitu ya. Jadi jangan melihat ujungnya sebelah kanan saja, sebelah kiri juga perlu dilihat, belakangnya juga perlu dilihat, depannya seperti apa, belakangnya seperti apa. Ini nanti muncul ada teorinya Erving Goffman, namanya front stage and backstage. Ini dramatologi istilahnya, teorinya dramatologi. Jadi apa yang tampak di permukaan itu berbeda dengan apa yang di belakang. Para pemain drama ya atau film itu kan kalau di depan tampak bagus banget itu. Nah, begitu kita melihat panggung belakang atau behind the scene gitu kan, oh ternyata mereka berteman. Padahal tadi tampil di depan mereka bermusuhan. Kita nonton film ini antara protagonis sama antagonis bermusuhan. Seakan-akan nyata itu ya seperti itu. Begitu kalau kita pas nonton atau pas bertemu dengan kehidupan sehari-hari, loh ternyata enggak. Mereka berteman, malah mereka bersaudara dan baik sekali. Nah itu banyak terjadi. Ini namanya teori drama, apa namanya? Dramaturgi, ya, dramaturgi. Ada front stage, ada backstage. Nah ini teori-teori dasarnya bahwa pemikiran postmodern menolak pandangan tentang subjek yang otonom. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa diri kita, pikiran kita itu adalah produk dari konstruksi sosial yang dibentuk dari berbagai macam sisi. Banyak sekali unsur-unsur yang berpengaruh dalam pemikiran kita. Ini terutama dari Foucault, subjek itu dibentuk oleh konvensi sosial, kesepakatan sosial. Jadi bukan sepenuhnya mandiri. Pikiran kita itu juga dibentuk oleh bahasa-bahasa yang berkembang di lingkungan kita. Jadi kalau kita hidup di dunia yang kosong gitu ya, misalnya, mungkin nggak orang lahir dalam ruang kosong? Kayaknya nggak mungkin. Kita punya keluarga, ya mungkin aja ada orang dia lahir oleh ibunya sendiri dan ya berdua saja di alam yang terpencil gitu, diusir oleh penduduknya gitu. Tapi kan ibunya tetap punya pengalaman sebelumnya oleh konvensi. Karena itu nanti dia akan menularkan pengetahuannya kepada anak-anaknya. Jadi nanti jangan begini nak, jangan begitu. Ya, itu hasil dari aturan sosial yang pernah dibawa oleh ibunya dalam pikirannya. Ibu yang trauma, kamu harus dididik begini, kamu nanti harus misalnya, kalau perlu misalnya, kamu nanti harus balas dendam pada orang ini, misalnya. Jadi kita itu bukanlah subjek yang otonom, tetapi subjek yang saling terhubung
Ya. Subjek ini pelaku ya, pelaku yang dibentuk oleh kesepakatan sosial. Hasil dialog yang mungkin kita sadari atau tidak kita sadari. Foucault juga berpendapat bahwa kekuasaan dan pengetahuan itu saling terkait. Dan itu mempengaruhi struktur sosial dan institusi. Dia menciptakan dinamika kompleks antara otoritas, informasi, dan kontrol di masyarakat. Jadi ini perlu saya garis bawahi. Menurut Foucault, kekuasaan itu tidak mesti atau bukan hanya yang dalam pengertian kekuasaan formal, ya, kekuasaan presiden, rektor, RT, tidak. Tetapi kata Foucault, power is omnipresent. Kekuasaan itu tersebar di mana-mana. Di dalam ruang kelas, di dalam ruang tetangga, di dalam ruang rumah, di pertemanan kita berdua, bertiga, di mana ada kekuasaan, kata Foucault, di situ ada perlawanan. Ini prinsipnya menurut Foucault. Jadi kalau ada orang kok melawan, nggak bisa begitu, berarti di situ ada kekuasaan. Jadi benturan di situ. Nah, pengetahuan dan kekuasaan itu sangat terkait, saling terkait. Kenapa saya punya kendali cukup besar misalnya? Karena saya punya pengetahuan lebih banyak dari kalian misalnya. Atau seorang direktur itu punya kendali yang sangat kuat karena dia punya pengetahuan yang banyak terhadap informasi pasar, informasi kerawanan, krisis dan lain sebagainya di luar dibandingkan pegawainya. Siapa yang deal untuk melakukan transaksi ya kan pimpinan. Nah, karena itu dia yang mempunyai kekuasaan. Jadi pengetahuan itu kenapa guru, dosen, kiai, tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang tua itu harus kita hormati karena di situ ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita miliki. Termasuk mungkin dulu masih ingat kenapa agama masih relevan hingga saat ini. Kenapa? Karena agama memberikan kita informasi tentang kehidupan setelah kematian. Kan itu ya. Sementara pengetahuan yang lain-lainnya tidak memberikan itu. Nah, pengetahuan tentang hari akhir setelah kematian, inilah yang kemudian bisa mengendalikan manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Meninggalkan atau menjalankan sesuatu. Nah, ini kekuasaan. Kekuasaan itu adalah mampu menggerakkan seseorang, menggerakkan, membuat orang berbuat atau meninggalkan sesuatu. Ini prinsip dasarnya. Oke, jadi nanti juga ada namanya hiperrealitas. Hiperrealitas itu adalah realitas yang melampaui batas. Orang, ini kata Jean Baudrillard, orang membeli baju, orang membeli kendaraan, orang membeli makanan, saat ini sebenarnya bukanlah membeli sesuai dengan manfaatnya, manfaat praktisnya ya. Orang makan itu bukanlah untuk mengenyangkan perut. Orang beli mobil itu bukan untuk mengantarkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Orang beli baju bukan sekedar untuk menutupi dirinya, tetapi orang beli baju, beli makanan, beli mobil saat ini adalah beli merek.
yang diberi adalah mereknya. Supaya apa? Orang menjadi tahu identitas dia. Saya ini pembesar, maka saya harus naik mobil apa? Misalnya apa yang sekarang mahal? Mobil Rubicon, Pak. Rubicon. Saya beli HP ini bukan karena fungsi sekedar telepon. Saya beli iPhone berapa? S18 misalnya. 17 Pro Max. 17 Pro Max. Berapa itu harganya itu? Berapa harganya? 24. 24 juta. Atau kenapa Syahroni itu membeli jam tangan sampai berapa? 18 miliar. 14 miliar. Apakah fungsinya sama? Sama. Nah, Saya buat masuk surga, Pak. jadi orang beli jam tangan itu bukan karena untuk melihat waktu. Nah, ini namanya simulasi. Nah, ini ada teori simulakra yang disampaikan oleh Zhang Badrullah. Gitu. Selain itu ada bahasa. Bahasa juga menjadi permainan. Bahasa adalah permainan di mana makna bergeser dan berkembang. Nah, ini juga mencerminkan perubahan dan konteks masyarakat. Sehingga memahami fluiditas atau kecairan bahasa ini mampu menantang interpretasi yang kaku dan mendorong terjadinya dialog. Jadi makna itu seperti puzzle ya. Ini sebenarnya apa sih maknanya ini? Ini bahasa ini menjadi permainan. Diubah sedikit, orang itu menjadi terkesan. Begitu pula makna, warna dan sebagainya. Itu semuanya menjadi bahasa. Nah, oleh karena itu postmodernisme mengajak kita untuk merayakan keberagaman dan perbedaan. Menolak homogenisasi atau penyeragaman. Serta memahami nilai dari perspektif yang berbeda dalam masyarakat dan budaya. Ini gerakan postmodernisme ya, mengajak kita untuk merayakan perbedaan dan keberagaman. Jadi kita tidak boleh melihat secara seragam. Orang itu flat semua gitu, kuning semua, biru semua, merah semua. Ya nggak bisa begitu. Kita itu dilahirkan dalam keadaan yang beragam dan karena itu harus menghormati yang beragam pula. Nah, ini yang diajarkan oleh postmodernisme. Nah, ini tentang ini waktunya udah habis ya. Jadi realitas, diri dan makna itu sebagai konstruksi dinamis dan plural, menunjukkan bahwa tidak ada satu pusat pemahaman untuk dunia ini. Jadi makna itu tidak tunggal, tetapi tersebar di mana-mana. Kekuasaan itu tidak tunggal, tetapi kekuasaan itu ada di mana-mana. Kesimpulannya, postmodernisme berfungsi sebagai respon kritis terhadap modernitas, menekankan kompleksitas pengetahuan melalui bahasa, kekuasaan, dan perayaan perbedaan dalam memahami dunia kita. Saya kira itu teman-teman, semoga ini bisa dipahami dan juga menjadi refleksi kalian nanti terhadap realitas-realitas yang berkembang saat ini. Masih ada pertanyaan? Untuk materi bisa di-share. Oke, ya. Baik. Nanti ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.